Nak menuai. Sabar, Leh. Bu menuai, Bu. Tunggu dulu, yang lainnya kan belum masuk. Kenengin lagi. Ayo dicoba yang lainnya. Wis. Mana yang lainnya kok belum masuk ya? Kok belum join? Karti, Bu. Aku bela dok. Apa? Iku internet muncul ero. Pakai wifi. Pena ini kok. Apa? Dino. Zoom to iku le. Iku lho apa iku WA iki lho. Yo ngono tuh. Wis terus. Aku nek lah, ngenteni lah. Kamu aku metu nih wis mau. Ora apa lah. Aku ngene gun ngrungokno sing lho. Wis sampe nek ngono ya. Sampai aplikasinya. Kok milau lurunan? Sudah di-install ta Zoom-nya kemarin? Iya. Wis. Masih 8. Kurang 7 anak. Tiana, Bella. Terkini mek kono. Balik layar. Di. Di iku kita weh. Kita. Ini sare bulir ya. Balik email. Sudah Lintis 15 uri. ya? Oke. Pula kalau sama uri dah. Kenapa? Bukunya diambil. Rai kutok nangis. Dua 12 siswa kurang 3. Berarti ada yang tidak masuk ya? Riau. Iki lo, geser. Tahu geser-geseran nere. Ya berbanter dulu ibu. Ini kamu. Ini nih. Iku dulu sing kosong. Dalam makan. Oke, warna cash. Ini gue. Sudah semua ya? Kurang 2. Siapa yang belum masuk? Assalamualaikum. Oke, saya mulai aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh. Oke, fokus. Saya matikan dulu mic-nya kalian ya. Oke, karena saya mau mulai pembelajaran. Ini ada yang Zakaria dengar suara saya nggak? Saif Bering. Halo Zaka.
Dengar ya? Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pembelajaran saya kali ini adalah desain multimedia interaktif. Jadi untuk materi desain multimedia interaktif ini, yang pertama materinya nanti ada beberapa proyek yang ingin saya ingin kalian kerjakan, tapi yang pertama kita belajar yang mudah dulu aja, yaitu tentang pembuatan web. Nah, web yang sangat mudah adalah yang bisa kita gunakan menggunakan Blogger. Nah, di mana Blogger ini nanti kalian bisa membuatnya pakai HP ya, tapi jadi kalian bisa praktek menggunakan HP tanpa menggunakan PC juga bisa. Oke. Apa itu multimedia interaktif? Saya akan share materinya dulu. Terlihat sekarang materi dari saya ya. Oke, yang namanya multimedia itu seperti halnya yang bisa kalian dapatkan waktu di kelas 10 dulu. Multimedia itu ada teks, ada foto, ada seni grafis, ada suara, ada animasi, kemudian ada video yang bisa dimanipulasi secara digital. Ya. Terdengar nggak suaranya? Kita Bu. Dengar. Oke, dicatat yo, dicatat. Nanti atau di screenshot. Di screenshot biar nggak lupa. Kapan tuh saudara? Jadi multimedia, dinamakan multimedia itu di dalamnya ada kombinasi teks, foto, video, seni grafis, bisa suara, bisa animasi, bisa video. Ya. Di dalam bentuknya apa sih produknya multimedia, namanya interaktif, itu berarti harus ada interaksi dengan pemakai atau user. Jadi produk yang akan kita desain nantinya, yang akan kita buat nantinya, itu menggunakan media multimedia dan ada interaksi dengan user yang memakai produk tersebut. Intinya seperti itu untuk konsep multimedia interaktif, ya. Nah, contohnya multimedia interaktif kalau digunakan di dalam dunia bisnis itu ada demo produk, ada database atau pembuatan katalog, dan misalkan kalau sekolah berarti ada pembelajaran media interaktif, misalkan animasi menggunakan flash yang mungkin pada kelas 2 dulu kalian sudah pernah menggunakannya gitu ya. Nah, untuk salah satunya di dalam pembuatan multimedia interaktif ini ada 2 kategori, yaitu multimedia linear dan multimedia non-linear. Nah, multimedia linear ini contohnya adalah televisi, film, majalah, koran, gitu ya. Artinya user di sini kalau linear itu usernya pasif, nggak bisa berinteraksi secara langsung. Jadi kalau Anda film, majalah, koran, Anda hanya baca, tonton saja. Tetapi kalau multimedia non-linear, itu berarti ada kontrol dari pengguna. Usernya bisa mengontrol penggunaan daripada multimedia interaktif tersebut.
itu perbedaan antara multimedia yang linier dan non-linier. Ya. Mungkin ada yang bisa kasih contoh contoh daripada multimedia non-linier. Adakah yang bisa kasih contoh mungkin yang tahu tentang produk daripada multimedia non-linier? Siapa yang bisa kasih contoh? Saif? Apa If? Contohnya If? Multimedia non-linier apa If? Contohnya If? Mic-nya dinyalakan Mas Saif. Ayo. Feedback itu. Halo, Saif. If mic-nya dinyalakan. Nggak paham. Kita kau bully sih. Yang bisa kasih contoh siapa? Multimedia non-linier. Enggak tahu aku, Bu. Luri tahu, Bu. Yang tahu boleh dinyalakan mic-nya. Silakan dijawab pertanyaan dari saya. Siapa yang bisa memberikan contoh tentang produk multimedia non-linier? Linier kan garis lah ya. Bukan. Multimedia kalau linier itu tadi kan sudah saya bilang. Kalau multimedia linier itu penggunanya pasif, tidak bisa mengontrol penggunaan daripada produk tersebut. Contohnya tadi yang Anda lihat di layar, ada televisi, ada film, ada majalah, ada koran. Nah, ini contoh daripada multimedia linier. Di mana di sini kalau kalian nonton TV, kalian hanya bisa melihat saja, tidak bisa ikut berinteraksi di dalamnya. Film juga sama, hanya bisa nonton saja. Nah, kalau bedanya dengan multimedia yang non-linier itu ada kontrol daripada pengguna, ya. Jadi penggunanya bisa mengontrol penggunaan daripada multimedia tersebut. Nah, jadi kira-kira sekarang yang mungkinkah ada yang tahu multimedia non-liniernya contohnya apa? Septi? Tahu nggak, Sep? Seperti syuting gitu, Bu. Syuting itu kan alat. Yang kita bicarakan di sini adalah produknya. Hasil jadinya. Kalau produknya syuting ya video. Kalau berupa video, berarti kan dia sejenis dengan film. Artinya berarti itu produk dari multimedia yang linier. Gitu loh. Kalau multimedia non-linier ini penggunanya bisa mengontrol penggunaan produk tersebut, gitu loh. Nah, contohnya aplikasi. Contohnya nih ya, saya kasih contoh aja langsung. Misalkan aplikasi Android. Nah, di aplikasi Android itu kan kalian bisa berinteraksi di dalamnya, ngisi data. Kemudian kalau Anda misalkan selama ini ikut pembelajaran daring, Google Form,
itu kan ada ngisi data, ngirim, lihat materi, ngisi kuis. Nah, itu termasuk bentuk salah satu multimedia non-linier. Nah, jadi bedanya di sini linear dengan non-linier. Kalau linear itu penggunanya pasif, tidak bisa ikut mengontrol penggunaan daripada produk tersebut. Tapi kalau multimedia non-linier itu ada kontrol dari pengguna. Nah, di titik beratnya seperti itu. Tinggal produknya apa itu yang akan kita kembangkan. Nah, yang lain kira-kira mengerti enggak? Oke, contoh aja nih ya, saya mau lihatkan tentang blog saya. Oh iya. Apa Oke, sekarang lihat tampilan daripada blog saya nih. Kelihatan? Saya stop dulu ya. Sebentar. Nah, ini adalah salah satu contoh bentuk multimedia interaktif. Jadi membuat website sederhana dengan menggunakan salah satunya adalah Blogger. Nah, di dalam website ini saya bisa menambahkan menu-menu, kemudian bisa menampilkan di dalam website ini adalah video, kemudian gambar, ya, tutorial. Nah, ini adalah salah satu contoh pembuatan multimedia interaktif. Nah, jadi misalkan nih, nah, saya membuat artikel, keluar di sini teksnya apa, kemudian videonya saya jalankan. Nah, ini salah satu contoh
multimedia interaktif. Jadi di sini usernya punya kontrol untuk menggunakan, dia bisa memilih, oh saya mau lihat yang ini, misalkan isinya apa ya. Nah, materinya misalkan ini tentang PKK. Nah, apa ya, ide usaha ini simak, kita bisa tambahkan di materi tersebut mungkin video-video dari YouTube yang menarik ya, sehingga ini akan memperkaya produk atau multimedia interaktif yang kita buat gitu. Jadi tidak monoton terdiri dari teks, gambar, tapi juga kalian bisa masukkan video atau animasi ya. Nah, jadi yang namanya multimedia interaktif di sini ada banyak produknya. Intinya kalau produk yang kita buat harus menggunakan media multimedia dan ada interaktifnya dengan peserta. Menggunakan PowerPoint juga bisa. Kalau artinya kita desainnya memang itu untuk pembelajaran multimedia interaktif. Jadi harus ada kontrol dari user, ada interaksi dengan user. Jadi kalau ada interaksinya dengan user, maka dia sudah dikatakan sebagai multimedia interaktif. Nah. Oke, sebentar. Oke, kembali ke materi yang tadi saya sampaikan ya. Jadi di sini untuk interaksi di dalam produk yang akan kita buat itu bisa yang pertama berupa umpan balik interaksinya. Ini merupakan tingkat interaktif yang paling rendah ya. Kemudian ada manipulasi. Manipulasi ini tanggapan atau tindakan dari user. Kemudian kemudian bisa juga berupa komunikasi atau online dinamis yang fleksibel. Nah, ini mungkin bisa kita wujudkan nanti kalau di pembuatan aplikasi Android. Nah, ya. Kemudian model-model untuk multimedia interaktif macam-macam. Ada yang berupa tutorial, ada yang berupa drill dan praktis, yang materi dan langsung praktek, gitu ya. Jadi kemudian ada model simulasi, ada instruktur, ada hybrid. Hybrid ini gabungan dari beberapa model interaktif. Nah, tinggal nanti kita pilih mana kira-kira model apa yang paling cocok, gitu ya, yang ingin kita buat. Pilih salah satu saja sehingga nanti tidak terlalu sulit dalam pembuatannya. Sekarang contohnya kalau kita ingin membuat aplikasi web. Nah, aplikasi web ya kalau sebetulnya kita menggunakan pemrograman web sih, tapi untuk lebih mudahnya kita buat dulu menggunakan Blogger. Oke, saya akan berikan contoh dulu. Misalkan silakan ya, misalkan Anda lihat saya ketik Blogger. Nah, Blogger ini salah satu penyedia pembuatan blog ya, pembuatan blog, di mana blog ini juga hampir sama sifatnya dengan YouTube ya, bisa dimonetasi. Jadi bisa menghasilkan pendapatan juga dengan adanya kita masukkan Google AdSense ke dalam blog kita, gitu ya. Jadi Anda bisa login dulu nanti ke Bloggernya sini.
email yang masuk ke dalam Blogger yang digunakan ini adalah email Gmail ya. Jadi enaknya adalah emailnya adalah punyanya email Google sehingga kita tidak perlu buat email baru lagi. Nah, misalkan saya ingin membuat blog baru, nah, ya, saya coba di sini. Nah, saya klik di sini, saya misalkan buat blog baru. Ini adalah blog yang saya punya, ya. Misalkan saya buat blog baru, judulnya apa? Apa ya? Misalkan saya buat untuk tutorial. Nah, alamatnya nanti kalian bisa mengetikkan mau kepingin alamat apa, misalkan saya kepingin seperti ini. Nah, nanti belakangnya sudah ada domainnya yaitu blogspot.com. Misalkan ini saya klik. Nah, dia akan diperiksa oleh Blogger apakah alamat tersebut tersedia atau tidak. Kalau tidak tersedia, berarti harus kita ganti. Nah, misalkan guru berbagi tutorial. Nah, kalau di sini tandanya centang, berarti bahwa blog yang alamat yang kita ajukan itu diperbolehkan oleh Blogger. Kemudian pilih template-nya, tema yang sesuai dengan yang kalian inginkan. Ya, misalkan saya pilih yang ini misalkan, buat blog. Nah, maka kalau saya lihat di sini, ini ada menunya di sini. Saya mau lihat blognya. Nah, jadi dengan satu langkah saja kalian sudah bisa melihat blog yang kalian buat, ya kan? Sangat mudah sekali, tinggal kita isi, ya. Sekarang bagaimana cara ngisinya? Nah, cara ngisinya sangat mudah, tinggal membuat ini entry baru atau postingan. Diklik aja entry baru. Judul entry-nya apa? Ya. Misalkan multimedia interaktif. Nah, ya. Kemudian saya mau kasih isi artikelnya, misalkan nih, saya ambil dari artikel. Kalian bisa mendapatkan materinya dari web yang lain, misalkan ya dengan dirangkum, kemudian Anda Anda masukkan ke sini, misalkan contohnya. Nah, layoutnya ini sama dengan di Word ya. Anda bisa menebalkan pakai B, kemudian bisa nambahkan
video, misalkan nih, saya mau nambahkan gambar. Jadi kalau Anda ambil dari artikel yang ada di internet, tinggal di copy paste, ya. Kalau untuk gambar bagaimana? Nah, ini ada gambar ini, insert image. Nah, gambar yang akan Anda gunakan tipenya harus JPG, GIF, atau PNG. Ya, bisa berdasarkan pakai URL atau dari HP, ya, yang pernah diupload, ataukah misalkan belum punya ya berarti Anda tinggal upload dulu gambarnya. Nah, ini diupload, tinggal diklik add select. Nah, semudah ini Anda bisa atur setelah itu apakah dia large ataukah paling besar ukurannya. Nah, silakan diatur. Ya. Kalau misalkan sudah, ini bisa dipublikasikan. Nah, kalau sudah dipublikasikan, artinya sudah dipublish, maka Anda bisa lihat di tampilan blogger Anda yang tadi. Misalkan ini saya refresh. Nah, ini sudah tampil. Ya. Jadi misalkan kalian yang punya usaha jualan misalkan ya, bisa di-share di sini. Ini produknya harganya sekian. Nanti hubungi ke siapa. Nah, jadi selama ini kan kadang kalau Anda jualan hanya lewat WA tapi tidak punya website, misalkan akan sangat atau pelanggan kalian bisa kesulitan untuk melihat produk-produk apa yang kalian jual. Jadi blogger ini juga bisa menjadi salah satu alternatif untuk digunakan untuk sebagai web penjualan produk. Ya. Jadi sangat mudah sekali mengisinya, ya. Jadi seperti yang tadi saya contohkan, tinggal di entry baru. Nah, ini yang tadi. Nah, entry baru, copy paste, kira-kira teks apa yang mau Anda buat, masukkan gambarnya. Kalau mau ada video ya dikasih video, ya pakai Bu, video. suwi temen Bu. Sudah paham enggak? Halo, paham enggak materinya? Paham. Oke, kalau paham, sekarang silakan nanti habis ini kalian coba pakai HP bikin blog masing-masing, ya, dan bikin satu artikel di dalamnya. Nanti alamat blognya dikirim lewat chat ke saya ya, atau lewat WA. Ini Bu alamat blog saya, isinya di dalamnya paling tidak harus ada satu artikel. Gitu ya. Artikel terserah Bu. Artikelnya terserah, tinggal kalian mau bikin blognya tentang apa. Kalau misalkan tentang jualan, berarti ya yang digunakan isinya tentang jualan. Gitu. Jadi produk-produk yang dijual. Tapi kalau misalkan tentang tutorial, ya isinya tentang tutorial. Gitu ya. Jadi kalian bisa memilih apa jenis daripada blog yang akan kalian buat. Kalau misalkan isinya tentang game, ya berarti Anda buat artikelnya tentang game. Ya. Oke. Karena kalian sudah jelas, silakan setelah ini kalian praktekkan dan saya akhiri
materi Zoom kali ini. Ya, absennya nanti berdasarkan coba nanti kalau misalkan ada yang masih tidak jelas bisa tanya lewat WA ya. Dicoba ingat lewat di Blogger membuat blognya, emailnya menggunakan email Google. Itu ya. Dicoba terlebih dahulu, kalau nggak jelas nanti kita bahas lebih lanjut. Terima kasih. Saya akhiri Zoom kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.